Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Bapak Dirjen Bina Keuangan Daerah, yang kami hormati dari narasumber ya dari BKN Bu Sri Widayawati, narasumber dari Kementerian Keuangan Pak Ditya Nur Yuslam, dari Kementerian Pan-RB Pak Surya Hidayat, Bapak Ibu sekalian, Pak Sekda Provinsi atau yang mewakili Sekda Kabupaten Kota atau yang mewakili Bapak Ibu sekalian peserta webinar KUDA series 13 ya, yang tadi disampaikan Pak Dirjen, ini secara rutin kita lakukan. Hari ini memasuki series ke-13. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana kita telah mengikuti paparan tadi dari BKN, dari Kementerian Keuangan, dari sisi pendanaan, maupun formasi yang disampaikan oleh Menpan RB, kami izin menyampaikan beberapa hal terkait dengan penganggaran, kebijakan penganggaran PPP 3K ya, dalam APBD. Saya ingin menyampaikan, mengulas bagaimana pendanaannya, dukungan pendanaan sejak disampaikan formasi sampai kepada usulan formasi yang disampaikan oleh daerah sampai kepada dari sisi penyediaan pendanaan. Kalau kita melihat Undang-Undang APBN tahun 2020 ya, Undang-Undang 9 tahun 2020, ini kalau kita membaca pasal 11 ya, pasal 11 ayat 12, DAU itu dialokasikan. Ayat 14, DAU dialokasikan berdasarkan formula alokasi dasar dan celah fiskal. Selanjutnya di ayat 15, alokasi dasar ini dihitung berdasarkan jumlah gaji ASN daerah. Yang mana kalau kita lihat penjelasannya, gaji PNS daerah itu meliputi gaji pokok dan tunjangan yang melekat. Sedangkan gaji P3K ini meliputi gaji pokok sebagaimana diatur oleh aturan kepegawaian dan tidak termasuk di dalamnya tunjangan perbaikan penghasilan atau disebut nama lain. Ini landasan kebijakan kita. Selanjutnya di ayat 19, DAU telah memperhitungkan formasi CPNS, formasi P3K, gaji 13 dan tunjangan hari raya. Ini tadi juga sudah disampaikan Pak Aditya. Dan di ayat 21-nya, dana transfer umum itu diarahkan penggunaannya paling sedikit 25%. 25% itu termasuk ya penyediaan layanan publik antar daerah, termasuk penganggaran sumber daya manusia, dukungan pendidikan. Selanjutnya, dengan berdasarkan Undang-Undang 9 tahun 2020 ini, kita mendapatkan informasi ketika saat itu APBD sudah dalam proses penetapan. Karena Undang-Undang APBN itu kita terima posisi Desember ketika APBD tahun 2021 itu sudah rata-rata daerah telah menyepakati. Sehingga informasi terhadap DAU ini daerah sudah menggunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sudah tercantum di dalam prioritas pembangunan daerah yang tercantum di RKPD. Sehingga waktu itu kami Kemendagri, ingat kita mengeluarkan, Dirjen Bina Keuangan Daerah mengeluarkan surat ya kepada Gubernur, Bupati, Wali Kota yang mana menegaskan bahwa dalam hal gaji P3K ini belum dianggarkan di APBD 2021, maka kita minta, karena daerah itu sudah menggunakan lain, maka kita minta lakukan perubahan, mendahului perubahan APBD. Kenapa dia dilakukan mendahului perubahan APBD?
karena ini diamanatkan, karena memenuhi kriteria mendesak, sebagaimana arahan Bapak Dirjen tadi, mendesak karena perintah peraturan perundangan. Sehingga Bapak Ibu harus menganggarkan itu sesuai dengan jumlah formasi. Apalagi formasinya ini telah diperhitungkan di dalam BAU dan telah diperhitungkan juga menjadi bagian dari dana transfer umum yang paling sedikit di-earmark, ya, diarahkan penggunaannya itu 25%. 25% itu termasuk pembangunan sumber daya manusia, dukungan pendidikan. Selanjutnya kalau kita lihat dalam Undang-Undang APBN tahun 2022, ya, di Undang-Undang 6 tahun 2021, itu juga dipertegaskan lagi di pasal 11, bahwa DAU dialokasikan berdasarkan formula alokasi dasar dan celah fiskal di ayat 14-nya. Dan di ayat 15-nya, alokasi dasar itu sudah dihitung berdasarkan jumlah gaji ASN daerah. Di penjelasan pasal 15, ayat 15-nya ini, gaji PNS daerah, ya, meliputi gaji pokok dan tunjangan yang melekat. Sedangkan gaji P3 itu meliputi gaji pokok. Jadi gaji pokoknya di tahun 2022 telah diperhitungkan di DAU dan tidak termasuk tunjangan penghasilan atau kita yang ada di daerah namanya tunjangan tambahan penghasilan. Selanjutnya dipertegas di ayat 19, DAU memperhitungkan formasi, ya, di sini formasi CPNSD, P3K, gaji 13 dan tunjangan hari raya. Dan di ayat 21-nya lagi-lagi dipertegas bahwa 25% termasuk, ya, yang 25% yang di-earmark tadi termasuk pembangunan sumber daya manusia, dukungan pendidikan. Yang mana kalau kita lihat penjelasannya, pembangunan manusia termasuk dukungan penyelenggaraan pembangunan sumber daya tadi ada kurang lebih 19,4 triliun untuk pembayaran gaji guru non-PNS atau dengan memperhatikan hasil seleksi, ya. Hasil seleksi dan pengangkatan guru P3K. Jadi, Bapak Ibu sekalian, dari sisi pendanaan, ini saya cerita rentetan dari tahun 2021 ketika ada Undang-Undang APBN tahun 2021, Undang-Undang 6 2021, itu sudah memperhitungkan gaji P3K, demikian di APBN 2022, di Undang-Undang 9 tahun 2021 juga telah memperhitungkan gaji P3K. Selanjutnya, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dirjen, ada langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Kemendagri, khususnya tadi yang kita sudah mengingatkan bahwa ketika Bapak Ibu belum menganggarkan gaji P3K di tahun 2021, itu kita sudah mengingatkan bahwa di Permendagri 27 itu kita katakan bahwa sisa dana, ya, P3K yang tahun 2021 itu terkait dengan formasi yang telah dihitung, dan formasi ini tadi disampaikan oleh Menpan RB, itu kalau kita lihat kecenderungan dari kebutuhan 2021 itu kurang lebih 1.224.961, maka formasi yang diambil oleh daerah itu hanya 506.252. Jadi kecenderungannya Pemda itu tidak mengusulkan formasi, padahal perhitungan formasi ini telah diperhitungkan dalam DAU maupun diperhitungkan dalam 25%. Maka di sini kita telah menetapkan di Permendagri 27 bahwa pemerintah daerah sesuai kebijakan formasi P3K yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara, itu wajib memenuhi pengangkatan P3 pada tahun 2021. Dengan pendanaan atas pengangkatan formasi P3 tersebut, sudah diperhitungkan dalam perhitungan DAU tahun anggaran 2021 melalui komponen alokasi dasar. Penganggaran atas formasi pengangkatan P3 itu merupakan bagian dari belanja wajib paling sedikit sebesar 25% dari alokasi dana transfer umum, sebagaimana tertuang dalam penjelasan pasal 11 ayat 21 Undang-Undang 9 2020 tentang APBN 2021.
sehingga penggunaannya itu secara spesifik atau bersifat earmark. Jadi sekali lagi, formasi telah dihitung, alokasi dana kebutuhannya sudah dihitung, kecenderungan Pemda tidak mengambil formasi, maka sisa dana dimaksud tetap dihitung menjadi bagian dana yang bersifat earmark dan tidak dapat digunakan untuk belanja lain. Dan dalam hal terdapat pendanaan atas pengangkatan formasi P3K yang belum direalisasikan, ya, yang belum direalisasikan atau sisa pendanaan pengangkatan formasi P3 pemerintah daerah pada tahun 2021 ini digunakan kembali di tahun 2022 untuk pendanaan atas pengangkatan formasi P3. Jadi sekali lagi kami menegaskan Bapak Ibu terhadap sisa uang di tahun 2021 terkait dengan kebutuhan formasi, rendahnya pengusulan formasi yang dilakukan oleh Pemda, maka kita minta uang dimaksud adalah uang yang bersifat earmark dan kita minta itu dianggarkan kembali ya di tahun 2022 untuk pengangkatan formasi P3K di tahun 2022. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kalau kita mau melihat pendanaan yang ada terkait P3K, kalau saya menarik dari sistem informasi pemerintahan daerah kita berdasarkan klasifikasi kodifikasi, kalau kita lihat totalnya, kita lihat kalau di sini alokasi belanja pegawai anggaran terkait P3K ya pada APBD provinsi dan kabupaten kota se-Indonesia tahun 2022, ini sumber data kita ambil dari 522 daerah dari sistem informasi pemerintahan daerah. Kalau kita lihat belanja pegawai ya dari DAU itu kurang lebih 366,35 triliun, maka belanja pegawai di sini di dalamnya termasuk alokasi P3K, karena belanja pegawai sangat jelas digunakan oleh kepala daerah, DPRD dan ASN. Maka belanja pegawainya di sini kita hitung kurang lebih 402,64 triliun atau 109,90%. Kalau kita lihat dari DAU tadi, kalau untuk alokasi P3-nya sendiri, itu kurang lebih 17,07 triliun atau 4,66% dari DAU-nya. Nah, tadi yang disampaikan Kemenq terkait total pendanaan yang sudah ada di daerah, itu kurang lebih 12,22 triliun. Artinya kalau kita bandingkan di sini, kalau tadi memperhitungkan gaji, maka yang namanya P3K itu juga menerima tunjangan. Nah, tunjangan termasuk tunjangan tambahan, termasuk tambahan penghasilan. Maka alokasi kalau kita bandingkan 12,2 triliun yang sudah teranggarkan saat ini di 520 daerah itu adalah kurang lebih 17,07 triliun. Karena ada pendanaan lain yang kita perhitungkan di dalam perhitungan alokasi P3K. Demikian bicara provinsi. Kalau kita lihat provinsi totalnya dari DAU itu 53,30 triliun, maka alokasi belanja pegawainya adalah 93,45 triliun atau kurang lebih 175,34%. Dan dari alokasi P3-nya dibandingkan dengan DAU-nya, ya, alokasi P3K-nya 4,02 triliun atau kurang lebih 7,55%. Nah, demikian juga kalau kita lihat dari sisi kabupaten kota, belanja pegawainya, kalau kita lihat alokasi DAU-nya 313,06 triliun, maka yang dianggarkan untuk belanja pegawainya kurang lebih 309,19 atau 98,76%. Dan kalau kita membandingkan alokasi P3K-nya dengan DAU-nya, maka alokasi P3K yang telah ada di kabupaten kota kurang lebih 13,04 triliun atau 4,17%. Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa kami sampaikan, menambahkan apa tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Dirjen Bina Keuangan Daerah, bahwa secara pendanaan kalau kita menangkap data informasi yang ada di SPD dan dibandingkan dengan tadi informasi yang disampaikan oleh Kemenq, ternyata anggaran ini sudah tersedia dan sudah dianggarkan oleh pemerintah daerah. Hanya kecenderungan formasi yang diusulkan tadi yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu kurang, tidak sesuai dengan kebutuhan formasi.
Kedua, tadi juga disampaikan oleh Menpan RB, kurang mendapat perhatian di daerah yang 3T ya, tidak ada pelamarnya, termasuk ada tadi penyesuaian passing grade-nya untuk memudahkan, untuk kebijakan untuk memudahkan kelulusan. Saya kira itu yang bisa kami tambahkan, ya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat semuanya. Terima kasih.
kasih. Waktu kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom. Yang kami hormati Bapak Ibu narasumber, yang kami hormati peserta webinar, Bapak Ibu Sekretaris Daerah Provinsi Kabupaten Kota, Bapak Ibu Kepala BPKAD, Kepala Biro, dan Kepala Bagian Organisasi Provinsi Kabupaten Kota, juga Kepala BKD dan perangkat daerah terkait, serta peserta webinar yang hadir secara virtual, baik melalui Zoom Meeting, link Zoom Meeting maupun YouTube dan media sosial lainnya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas perkenannya, atas karunia-Nya, atas nikmat dan hidayahnya, kita bersama-sama dapat mengikuti kegiatan webinar Keuda Series yang diselenggarakan secara rutin oleh Dijen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, yang pada hari ini adalah seri yang ke-13 yang mengambil tema tentang kebijakan penganggaran P3K. Tema pada hari ini sangat penting karena pemerintah juga telah mengeluarkan beberapa kebijakan terkait dengan P3K yang nanti akan disampaikan oleh narasumber-narasumber yang berkompeten yang dihadirkan pada hari ini, sehingga kita semua dapat membahas secara detail dan sampai dengan teknis bagaimana kebijakan di dalam penganggaran P3K. Kementerian Dalam Negeri juga telah melakukan percepatan-percepatan terkait dengan kebijakan ini. Yang pertama juga telah menetapkan bahwa penegasan kompensasi bagi ASN, baik PNS maupun P3K, di dalam Permendagri 27 tahun 2021, dan juga telah melaksanakan sosialisasi kepada daerah, dan juga melakukan evaluasi terhadap APBD Provinsi, dan APBD Kabupaten juga telah dilakukan evaluasi oleh Provinsi, dengan menegaskan kembali sebagaimana yang diatur di dalam Permendagri 27 tahun 2021, antara lain adalah yang pertama, bahwa penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan juga tunjangan ASN, serta pemberian gaji ke-13 dan tunjangan hari raya. Yang kedua, penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN sesuai dengan formasi pegawai tahun 2022. Dan yang ketiga, belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang berkenaan, seperti belanja pegawai dan juga belanja barang dan jasa. Percepatan yang kedua, kebijakan anggaran pemerintah daerah dalam pengangkatan GTK honorer menjadi ASN. Dalam hal penganggaran belanja gaji dan tunjangan bagi P3K belum tersedia atau belum cukup tersedia dalam APBD, maka pemerintah daerah melakukan pergeseran anggaran untuk menambahkan alokasi anggaran, karena ini juga masuk dalam kriteria mendesak sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Jadi pergeseran ini bisa dilakukan dengan kriteria mendesak, yaitu kriteria mendesak itu antara lain adalah yang pertama, kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan. Yang kedua, belanja daerah yang bersifat mengikat, yaitu pembayaran gaji dan belanja yang bersifat wajib. Yang ketiga, keperluan mendesak itu yaitu pengeluaran daerah yang berada di luar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan. Nah, P3K ini termasuk amanat peraturan perundang-undangan. Dan kriteria keperluan mendesak yang keempat adalah pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah
atau masyarakat. Nah, kemudian pemerintah dalam ini, Kementerian Dalam Negeri juga telah memberikan penegasan pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanja ASN, baik PNS dan P3K, berdasarkan formasi yang ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah diperhitungkan dalam alokasi dasar perhitungan dana alokasi umum. Yang keempat, ada penegasan kepada pemerintah daerah sesuai dengan kebijakan formasi P3K yang ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara wajib memenuhi pengangkatan P3K pada perhitungan DAU tahun 2021 melalui komponen alokasi dasar, termasuk juga penganggaran atas formasi pengangkatan P3K merupakan bagian dari belanja wajib paling sedikit 25% dari alokasi dana transfer daerah sebagaimana yang telah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, evaluasi Kemendagri juga untuk mendukung program dari anggaran pemerintah daerah dalam pemberian gaji dan tunjangan P3K yang bekerja pada instansi daerah telah diatur dalam Permendagri nomor 6 tahun 2021 tentang teknis pemberian gaji dan tunjangan P3K yang bekerja pada instansi pemerintah daerah. Selain itu juga untuk kebijakan umum penganggaran telah diatur dalam Permendagri nomor 64 tahun 2020 dan juga Permendagri nomor 27 tahun 2021. Nah, pengaturan ini sudah dilakukan sosialisasi, sudah disampaikan kepada masyarakat dan pemerintah daerah. Selanjutnya juga sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap dukungan penganggaran, baik itu kompensasi dan juga bagi pemenuhan kebutuhan dalam APBD, sehingga juga kita, Menteri Dalam Negeri juga melakukan penegasan kembali pemberian kompensasi ini dalam bentuk beberapa surat edaran. Jadi Kementerian Dalam Negeri terus melakukan percepatan, terus melakukan sosialisasi yang antara lain saya sampaikan tadi ada 5 langkah yang sudah dilaksanakan. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan webinar Keuda Update yang dilaksanakan setiap minggu oleh Ditjen Bina Keuangan Daerah ini mengangkat topik-topik aktual dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga Bapak Ibu dapat mengikuti terus kegiatan webinar series Keuda Update ini sehingga kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan terkini. Nanti narasumber akan menjelaskan kepada kita semua bagaimana kebijakan penganggaran dan juga kebijakan P3K ini, dan ini bisa menjadi salah satu pedoman kita, semua pengaturan dan juga kebijakan yang akan ditetapkan tentunya tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan. Bapak Ibu yang kami hormati, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi webinar series Keuda Update seri ke-13 secara resmi saya nyatakan dibuka. Selamat mengikuti webinar, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan perlindungan, selalu diberikan petunjuk, kasih sayang, pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Shalom.